ahli sunnah. Bahkan mereka menyebutkan Ali mencapai tingkat derajat ketuhanan menurut mereka. Maka kelompok-kelompok yang seperti ini telah keluar dari agama Islam. Bahkan mereka memiliki tata cara peribadatan yang berbeda dengan ahli sunnah. 4 mazhab yang ada di dalam mazhab ahli sunnah. Bahkan mereka mentakfir para ahli sunnah. Ya, ketika kita membuka kitab-kitab ulama mereka atau kita membuka ceramah-ceramah para ulama dari kalangan Ar-Rafidhah, mereka menghukumi halal darah ahli sunnah. Dan sampai sekarang kita bisa buka di website mereka, di YouTube mereka, para ulama Ar-Rafidhah yang justru mereka lebih keras permusuhannya kepada ahli sunnah, mentakfir ahli sunnah. Yang mana Iran di zaman dahulu adalah kampung dari ahli sunnah. Bahkan al-Imam Muslim di Naisabur, dilahirkan di Naisabur, dan para ulama ahli sunnah yang lain. Tapi sekarang menjadi negeri dari kalangan Ar-Rafidhah. Dan di dalam hadis, di dalam riwayat al-Imam Muslim di dalam Kitabul Fitan yang sebelumnya, Ad-Dajjal keluar dari wilayah Naisabur bersama 70.000 orang-orang Yahudi dari wilayah Asbahan, Naisabur, ya. Maka terjadilah fitnah yang besar, saling membunuh antar umat Islam, saling berselisih karena Allah Subhanahu wa taala menolak untuk mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan Allah membentangkan negeri-negeri umat Islam ditampilkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum beliau wafat. Ini bagian timurnya, ini bagian baratnya. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah, agama Islam berkembang dari ujung barat sampai ujung timur belahan bumi ini, tidak dari utara atau selatannya. Kemudian bab yang berikutnya, babu ma jaa fil rajul yakunu fil fitnah. Seorang hamba atau seorang manusia di dalam fitnah yang ada di akhir zaman. Dijelaskan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam hadis yang ke-2177, dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan wa qarrabaha. Rasulullah menjelaskan tentang fitnah yang terjadi di akhir zaman kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum dan menjelaskan dekatnya fitnah tersebut. Bahkan Ad-Dajjal, Rasulullah sering menceritakan Ad-Dajjal kepada para sahabat. Bahkan di antara para sahabat sampai bosan. Pasti Rasulullah akan bercerita tentang Ad-Dajjal yang nanti akan keluar di akhir zaman. Mereka sudah hafal dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kemudian ditanya oleh para sahabat, man khairun nasi fiha ya Rasulullah? Siapa orang yang paling baik ketika muncul banyak fitnah tersebut ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, rajulun fi masyiyatihi yuaddi haqqaha wa ya'budu rabbah, wa rajulun akhidun bi ra'si farasihi yukhiful aduwa wa yakhifunah. Orang yang menunaikan hak untuk binatang peliharaannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengambil kudanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di zaman ini tidak ada, ya, karena jihad bersama para penguasa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jihad, di dalam Sahih Al-Bukhari, harus mendapatkan izin dari para penguasa, berjihad dengan para penguasa, para pemimpin.
dan di zaman ini diwakilkan oleh para tentara-tentara yang menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Jadi tidak serta-merta seorang lihat saudaranya umat Islam di Filistin tertindas maka mereka ingin berjihad. Lihat saudaranya, ya ini fitnah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, banyak orang-orang yang hijrah ke Suriah memenuhi panggilan jihad dari pemimpin mereka di Suriah. Maka ini semua bukan jihad yang syar'i yang dibenarkan oleh ahli sunnah, karena jihad yang syar'i bersama para penguasa, bersama para pemimpin dari kalangan umat Islam, kemudian mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Rasulullah SAW dibawakan hadisnya di dalam kitab Al-Jihad, di dalam Sahih Al-Bukhari. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku meminta izin kepada ibuku untuk berjihad dan ibuku tidak mengizinkan, tapi aku langsung pergi saja dan meninggalkannya dalam keadaan menangis, ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Jihadmu adalah dengan ibumu itu, berbakti kepada ibumu. Buatlah dia tertawa sebagai